Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Semoga semuanya kita ada di dalam keadaan baik, di dalam naungan tangan kasih Tuhan yang penuh kuat kuasa. Rantai kebaikan. Demikian cerita yang mengawali refleksi kita di dalam syafaat malam pada malam hari ini. Menjelang petang, seorang pria sedang mengendarai mobil tuanya. Ia dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Di sebuah ruas jalan yang agak sepi, ia melihat ada seorang ibu yang sudah cukup tua sedang berdiri di samping mobil Mercedes yang mesinnya masih menyala. Melihat ibu ini sepertinya kebingungan, pria ini berpikir bahwa ibu ini butuh pertolongan. Pria itu menghentikan mobilnya di depan mobil ibu itu, lalu keluar dan menghampiri ibu yang sekarang selain bingung juga mulai nampak ketakutan. Meskipun pria itu tersenyum ramah, namun jelas bahwa ibu itu masih terlihat takut. Memang dalam hatinya si ibu membatin, apakah pria ini orang jahat yang akan mencelakai dirinya? Apalagi ketika dilihatnya pria itu mengenakan pakaian lusuh. Dia semakin takut. Saat itulah pria ini berkata, "Jangan takut, Nyonya. Saya di sini untuk menolong Nyonya. Apa yang bisa saya bantu?" Salah satu ban mobil saya mendadak kempis dan saya tidak bisa menggantinya dengan ban serep, kata ibu itu. "Masuklah ke dalam mobil saya supaya Anda tidak kedinginan sementara saya akan mengganti ban yang kempis itu. By the way, nama saya Brian Anderson," ujar si pria. Lalu pria itu mengeluarkan ban serep, dongkrak, dan kunci pembuka mur roda. Dia harus merangkak mencari tempat yang pas untuk memasang dongkrak. Setelah dongkrak terpasang, pria itu berusaha membuka mur roda mobil. Karena hari mulai gelap, 2-3 kali tangannya terpeleset sehingga membentur tepian mobil dan terluka sedikit. Setelah selesai, pria itu memberitahukan pada nyonya yang menunggu di dalam mobil. Nyonya itu pindah ke mobilnya, mengambil dompetnya dan berkata, "Pak Brian, berapa yang harus aku bayar untuk jerih payahmu ini?" Jumlah uang tidak menjadi masalah bagi nyonya yang kaya itu. Apalagi ia merasa sangat berterima kasih atas pertolongan yang dilakukan Brian. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi seandainya Brian tidak berhenti dan menolongnya. Tapi ia terkejut ketika Brian sambil tersenyum tulus mengatakan, "Nyonya, Anda tidak perlu membayar apapun. Anda tidak berutang apa-apa pada saya. Bagi saya ini adalah kesempatan untuk bersyukur atas semua berkat yang Tuhan sudah berikan. Saya tidak pernah membantu orang dengan mengharapkan imbalan apapun. Kalau Nyonya ingin membalas kebaikan saya, tolong ingat saya dalam doa Nyonya. Kalau Nyonya melihat ada orang yang membutuhkan pertolongan dan Nyonya bisa menolongnya, tolonglah tanpa pamrih, kecuali meminta orang itu untuk juga melakukan kebaikan bagi orang lain. Silakan Nyonya, lanjutkan perjalanan Nyonya. Selamat jalan. Drive safely."
Setelah berkendara beberapa kilometer, nyonya itu melihat ada sebuah restoran kecil. Dia masuk ke halaman restoran itu, turun dari mobilnya untuk minum kopi, membeli dan makan makanan kecil sebelum melanjutkan perjalanannya. Seorang waitress, pelayan restoran, menyambut dan mempersilahkan nyonya itu duduk. Perempuan pelayan restoran itu melayani nyonya ini dengan sangat ramah, sekalipun kelelahannya tidak dapat ia sembunyikan. Nyonya ini mengamati sang waitress dan ia tahu dari perut perempuan itu bahwa waitress itu sedang hamil tua. Dan benar, ketika pelayan itu mengantarkan pesanannya dan nyonya itu menanyakan usia kehamilannya, ternyata sudah 8 bulan. Yang menarik perhatian nyonya ini bahwa kelelahan dan perut besar serta nampak berat itu tidak menghalangi sang pelayan untuk tetap dengan keramahan yang tulus melayaninya. Setelah selesai makan, minum, nyonya ini memanggil si pelayan dan menyerahkan uang $100. Pelayan itu buru-buru pergi untuk mengambil kembalian. Tapi ketika ia balik ke meja itu, ternyata sang nyonya sudah tidak ada. Pelayan itu kebingungan, menengok ke kiri ke kanan. Lalu dia melihat ada tulisan di tisu makan yang tergeletak di atas meja. Dia duduk dan air matanya menetes ketika ia membaca apa yang tertulis. Engkau tidak berutang apa-apa kepada saya. Saya juga pernah ditolong orang lain. Seorang yang pernah menolong saya, mengajarkan saya melakukan hal ini. Jika engkau ingin membalas kebaikan saya, jangan biarkan rantai kebaikan ini berhenti pada dirimu. Ketika waitress ini mengangkat tisu yang bertuliskan itu untuk menyimpannya, ternyata di bawah tisu makan itu masih ada 4 lembaran $100. Malam itu, setibanya di rumah, ia mandi, ganti pakaian, lalu masuk ke kamar tidur. Dia melihat suaminya sudah tertidur pulas. Sementara ia masih terus memikirkan nyonya yang baik hati itu, tulisannya, dan uang yang ditinggalkannya. Bagaimana nyonya itu tahu jumlah uang yang kami butuhkan untuk biaya kelahiran bayi kami? Perempuan ini tahu bahwa sekalipun kelihatannya tenang, tapi sebenarnya suaminya kepikiran tentang hal ini. Perempuan itu lalu merebahkan diri di sisi suaminya, mencium kening suaminya dengan lembut dan penuh kasih, sambil berbisik, "Semuanya akan beres, sayang. Seperti yang selalu kau katakan, Tuhan akan mencukupkan. Aku sungguh mengasihimu, Brian Anderson." Ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Kristus, Yesus seperti dicatat dalam Matius 7 ayat 12 mengatakan, "Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Ketika kita mengalami kesulitan, memikul beban berat, tentu kita berharap
ada yang menolong kita. Jangan menunggu. Selagi ada kesempatan berbuat baik pada orang lain, lakukanlah dengan tulus tanpa pamrih apapun. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mohon pengampunan. Sekiranya kami di sana sini masih suka terjebak dalam kecenderungan berpamrih ketika menjalani hidup ini. Tuhan, kasihanilah kami. Maka beri kami kekuatan agar mampu dan mau bersungguh-sungguh mempraktikkan kebaikan tanpa pamrih sebagai wujud syukur atas segala kebaikan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Tuhan, tolonglah kami. Bersehati saat ini kami berdoa bagi orang-orang yang masih bergumul karena terpapar COVID, juga keluarga mereka, serta para tenaga kesehatan yang melayani. Bagi mereka kami berdoa. Kami juga terus berdoa bagi pemerintah dengan berbagai upaya yang terus dilakukan guna mengatasi pandemi dengan segala dampaknya, agar masyarakat termasuk gereja sungguh-sungguh mendukung semua upaya itu. Kami juga berdoa agar gereja dapat terus melakukan tugas panggilan yang Tuhan percayakan guna menerang garami dunia ini, terlebih di masa pandemi yang masih melanda ini. Ya Bapa, kami juga memohonkan campur tangan, pertolongan Tuhan bagi setiap anggota dan simpatisan beserta keluarga masing-masing dengan berbagai pergumulan yang dihadapi, entah masalah sakit penyakit, masalah sumber penghidupan, masalah relasi antar anggota keluarga, masalah kepastian masa depan, dan sebagainya. Sebentar kami akan beristirahat ya Bapa. Di tengah kegelapan malam, kami menyerahkan seluruh keberadaan kami, seisi keluarga masing-masing, baik yang ada bersama kami maupun yang berada di tempat lain. Kiranya tangan kasih Tuhan yang terus menaungi, memelihara, menjauhkan segala mara bahaya malapetaka, kami boleh beristirahat dengan cukup, dan esok dengan penuh sukacita menyambut hari baru untuk terus memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.